Aku ingin mengembara kemana suka. Bagiku kebebasan adalah segalanya. Untuk itu butuh keberanian. Untuk sahabatku, jangan mau tidak berdaya. Bangkit, berontak dari keadaan. Jangan pasrah, pasti ada jalan. Sakit perih, tahan. Ini kita istirahat dulu di sini. Karena tidak ada rest area, jadi ya kita masuk ke kebun-kebun sawit. Cuma hati-hati ya kalau kebun-kebun sawit ini. Kita nggak tahu, tapi biasa sih kalau yang di pinggir-pinggir jalan ini aman lah ya dari ular-ular kobra atau bagaimana. Atau bagaimana teman-teman di daerah-daerah perkebunan sawit? Apakah memang masih banyak ular-ular? Ular sanca, ular kobra, ular piton seperti yang kita lihat di YouTube atau memang sudah jarang? 1, 2, 3. Kita sekarang menuju ke sebuah daerah namanya Kecamatan Napal Putih. Kita mau ke Lebong Tandai. Itu sebuah daerah terpencil bekas peninggalan zaman Belanda. Tambang emas di atas pegunungan Bukit Barisan peninggalan zaman Belanda. Dan untuk menuju ke sana juga tidak mudah karena kita akan menggunakan sebuah alat transportasi. Alat transportasi paling ekstrim di Pulau Sumatera. Ini pas kebetulan ada tempat berteduh kita ya di pinggir jalan raya. Kalau nggak tahu kita mau berteduh di mana lagi. Udah tidak ada pohon. Aku bilang nggak ada tempat sembunyi, jadi nggak ada tempat lari. Semua panas dikelilingi. Di posisi sebelah kiri matahari itu nggak pernah geser, terus ikutin kita terus berjam-jam. Tadi kita dari lintas barat, sekarang kita naik lagi ke atas pegunungan Bukit Barisan. Cuaca terik sekali, makanya kita ngadem dulu di perkebunan kelapa sawit. Ini mungkin sekitar 40 menit lagi kita sampai ke Kecamatan Napal Putih. Oke, dan kita mau kasih tunjuk arah kemarin yang sudah kita lewati sampai saat ini. Kita kan dari Bengkulu ya pagi ya. Bengkulu tadi kita terus menyisiri pesisir barat lagi, Lais, sampai dengan Ketaun. Ketaun kita naik lagi nih ke atas Bukit Barisan, Napal Putih. Disitulah ada desa kecil di tengah pegunungan Bukit Barisan yang kaya emas semenjak dari zaman Belanda. Tapi udah ditinggalin. Udah ditinggalin? Ya. Tapi Dan jalurnya ekstrim. Ini bukan jalur biasa, kita mencari sebuah desa terpencil di atas ketinggian pegunungan Bukit Barisan di pedalaman Sumatera. Jalur yang akan kita lewati off-road, jalur hutan, kebun, bahkan tambang batu bara. Kali ini kami tersasar jauh sekali dari tujuan, karena hanya mengandalkan Google Maps tanpa guide dan tanpa tanya penduduk. Pak, tanya Pak, kalau mau ke desa air tenang, lewat sini Pak. hah? Lewat sini. Ini dari lagi jalan nanti. Oh, kalau desa air tenang di mana tempat molek itu? Sana. Jalan aspal tadi lurus sana. Ya. Oh, ini kita ngikutin map diarahinnya ke sini. Iya. Ini buntu jalannya Pak. Buntu ya? Berarti kita balik lagi ke sana. Paling tebal-tebal juga kode 6 ini. Itu nggak ada tembus lagi jalan? Ya kalau di sini susah juga jalannya Pak. Jalannya udah susah ya? Masih lumpur juga. Oh, berarti kita yang waktu aspal tadi itu Pak, kita ke sana ya? Enggak, yang masih jauh tadi, yang di D7 tadi. Hah? Di daerah D7 tadi. Kalau di sini jauh juga mutar nanti. Ke daerah air tenang itu? Iya. Oh, nanti aku tanya lagi lah di sana ya? Iya. Oke lah, Mutar aja di sini aja Pak. mutar aja ya? Oh iya, makasih Pak. Kalau ini pos jaga apa nih Pak? Perusahaan. Perusahaan sawit? Perusahaan ini karet, kebun karet. Oh, kebun karet. Oh iya, makasih ya Pak ya. Pengalaman bersama Google Map di pedalaman mana saja di Nusantara sering membuat kami tersesat. Kali ini di pedalaman Sumatera, ternyata kami sudah tersesat jauh sekali. Kami terpaksa putar balik dan kali ini kami lebih mengandalkan banyak bertanya kepada penduduk sekitar yang kami temui. Bang, Assalamualaikum. Numpang tanya, kalau mau arah ke Napal Putih, Ke sini? betul, lurus sini? Iya, dulu saja. Lurus aja, ikutin jalan ini aja. Oke, makasih ya.
Kita udah tersasar-sasar dari tadi di tengah perkebunan kelapa sawit. Ini sudah menjelang sore dan menjelang malam. Putar-putar tanya orang juga sudah banyak sekali. Tadi kita tanya-tanya terus dan belum ketemu yang namanya Kecamatan Napal Putih. Karena di sini sinyal tidak ada. Dari awal tadi kita masuk pesisir barat, kita ikutin apa namanya, map, nyasarnya jauh sekali. Akhirnya kita putar balik lagi dan sekarang kita terputar-putar lagi di dalam perkebunan sawit. Mudah-mudahan kita bisa sampai di sana sebelum malam. Kondisinya Kecamatan Napal Putih. Waktu banyak terbuang karena kami sudah tersasar jauh dan berputar. Jalur yang ditunjukkan Google Map ternyata tidak bisa ditembus kendaraan roda 4, hanya roda 2. Itu pun jalurnya ekstrim menurut beberapa warga yang kami tanya. Berjalan di jalur seperti ini tanpa guide memang rawan tersasar karena jalur sangat sepi, perkebunan, hutan, dan banyak simpang yang membingungkan. Jarang kampung dan manusia yang bisa ditanya. Hari semakin sore, kami khawatir kalau sampai berjalan dalam gelap di tempat seperti ini. Lokasi yang asing sama sekali bagi kami, dan tidak seorang pun yang kami kenal. Kami hanya berjalan mengikuti insting untuk mencapai sebuah tempat yang sangat terpencil di atas ketinggian pegunungan Bukit Barisan. Akhirnya tepat jam 5 sore kita sampai di desa Napal Putih, Kecamatan Napal Putih, jam 5 sore guys. Sampai di Kecamatan Napal Putih, kita harus cari yang namanya Desa Air Tenang. Di desa ini terdapat stasiun Molek atau kereta lori peninggalan Belanda yang akan membawa kita ke Desa Lebong Tandai. Perjalanan dengan Molek memakan waktu kira-kira 4-6 jam karena medan yang terpencil melalui hutan rimba dan kebun-kebun yang akan menggunakan rel yang sudah cukup uzur. Kita sudah sampai di stasiun Molek. Bapak Abidin, kita tanya dulu. Assalamualaikum. Numpang tanya, stasiun Moleknya Pak Abidin. Molek adalah kendaraan rel yang dibangun menggunakan rangka lori bekas zaman kolonial Belanda, kemudian dimodifikasi oleh warga setempat untuk mengangkut orang, barang, bahkan kayu gelondongan melalui rel bekas tambang. Kami menyebutnya alat transportasi paling ekstrim di Sumatera. Inilah yang akan transportasi yang akan membawa kita ke Lebong Tandai. Guys, kita akhirnya sampai. Udah nyasar-nyasar jauh berjam-jam tadi di perkebunan kelapa sawit. Akhirnya sampai juga di Kecamatan Napal Putih. Ini Desa Air Tenang. Gimana, saya siap melakukan petualangan besok? Oke. Naik Molek. Naik Molek. Molek namanya. Molek. Lori. Kalau orang senang tantangan, asik. Ya. Asik ya. Aku juga ngeliatnya di YouTube kayaknya asik gitu. Karena saya udah berulang kali. Dan saya sudah pernah juga ketika Lodis namanya, lokomotif diesel, itu zaman perusahaan. Nah, itu memang asli gerbong kereta api, persis kereta api mini. Ya, kayak di Taman Mini. Oh, oke. Nah, saya pernah Taman Mini naik, Oke. Nah, seperti itu. Nah, tapi menarik 3 gerbong, 4 gerbong. Sekarang masih ada? Sekarang enggak. Hari sudah sore menjelang malam. Keberangkatan Molek menuju Desa Lebong Tandai baru ada besok pagi jam 10. Ternyata di Desa Air Tenang ini tidak ada penginapan. Kebetulan kami bertemu dengan Bapak Asrul yang sedang mengantarkan tamunya orang Jepang yang melihat-lihat Molek. Tamu Jepangnya besok juga akan ikut naik Molek. Datang khusus jauh-jauh dari Jepang hanya untuk merasakan naik Molek yang ekstrim ini. Karena pernah menonton di YouTube katanya. Wow, luar biasa sekali. Dengan Bapak siapa namanya? Saya Pak Asrul. Pak Asrul, saya Bang Den. Ya. Ya. Halo. Hiroshi. Bang Den. Hiroshi Kato. Dia nggak bisa berbahasa Indonesia lewat Iya. translate itulah. Nah, jadi saya kasih alamat bagaimana menuju dari bandara ke sini Iya. biar saya jemput ke bandara. Datang ke sini mau lihat Iya, transportasi, cuman mau lihat ini. Mau naik ini. Mau naik ini dari Jepang. Bayangkan dari Jepang. Ini memang transportasi yang sangat-sangat unik sekali di Sumatera. Kita juga dari Jakarta mau naik ini, Pak. Ini asli karya Putra Napal Putih. Oh, ini asli karya Putra Napal Putih. Ya. Jadi ini bukan bangunan buatan Belanda lagi. Bukan.
Oh. Belanda cuma peninggalan rel tuh lah. Tinggal relnya aja. Kalau ini asli, asli buatan. napal putih. Ini juga dimodifikasi. Ini satu-satunya transportasi ya sekarang ya. Untuk membawa ke Satu-satunya Lebong, transportasi dari Napal Putih ke Lebong Tandai. ke Lebong Tandai. Saya ngerekam. Ini stok BBM. Stok BBM di sini. Ini kayu bakar nih. Dari mana aja Pak orang datang ke sini Pak untuk Yang setahu saya yang nginap tempat saya baru 2 kali. Yang ini dari Jepang, yang pertama dari Dubai. Dari Dubai. Ya, YouTuber Dubai. YouTuber Dubai. Ya intinya dia gara-gara molek ini juga. Iya, mulai gini juga memang. Nah, nanti kalau mau ke sini, nanti kita kasih kontaknya Pak Asrul. Iya, boleh. Ada penginapannya ternyata di sini. Ini mesin dompengnya Pak, Yanmar ini. Iya. Mesin dompeng itu maksudnya mesin apa sih? Genset untuk Air. untuk dinamo. Untuk dinamo. Nah, Itu dia tuh. ya biasanya orang untuk listrik kan pakai mesin ini. Pakai genset ya? Genset ya. Nah, untuk mutar dinamo kan. Iya, iya, iya. Nah, sekarang digunakannya dengan menggunakan gardan. Sekarang pakai gardan. Ya. Buat mutar roda itu Mutar dia, roda itu. rantainya di situ. Ini rodanya nih. Ada yang belum pulang dari sana ada. Ini sambungannya nih. Ya, ini yang menahan untuk membawa ini semua. Tuh. Jadi bisa di setirnya pakai setir mobil. Ini ada remnya nggak Pak? Ada. Oh, tapi kan ini dia nggak perlu kiri kanan kan? Tetap dibantu. Masih Kan dibantu. dia ikut rel dia. Iya, ikut rel tapi masih tetap dibantu. Oh. Karena situasi relnya sudah sedikit agak rawan. Tapi rel ini memang buatan dari Belanda ya? Bawa peninggalan Belanda. Itu muat berapa orang, Bu? Ini 10 orang meninggal. 10 orang. Tapi aman, Pak? Hah? Aman? Kalau sementara waktu, walaupun daerahnya ekstrim, aman. Itu pengalaman saya. Aja bisa atau berapa orang aja di sini? Oh, rata-rata yang punya. Rata-rata yang Ya. punya. Operatornya banyak kok. Operator banyak. Banyak. Jadi, nggak semua bisa membawanya karena kewaspadaan di rel yang kira-kira ada gangguan. Iya, itu udah Ya, ahlinya ya. ngerti jalur ya. Jadi nanti kan kita ada disuruh turun. Kenapa? Demi keselamatan. Oh gitu. Turun dulu, melintasi. Oh, ada tempat kita harus turun Ya. ya? Jadi seperti di mana tuh di Siman, itu turun. Turun, terus keretanya jalan, Kereta jalan, kita jalan kaki, naik lagi. Yang lagi. Kalau Nanti sampai di mana? Yang putus itu kita harus Gunung Tinggi. Ya, Gunung Tinggi jalan kaki kita. sebenarnya ada juga yang jemput. Ada yang jemput, Nah, kalau nginap, bisalah kita menikmati Tandai. Tapi kalau nggak nginap, nggak bisa. Harus nginap. Harus. Kalau di sana penginapan ada tuh, langsung temui Pak Kades. Kadesnya. Aku udah kontak Pak Nah, Kades. ya. Karena bangunan. Bapak ini mau nginap juga dia? Ini enggak, PP. Karena PP. besok harus, hari Kamisnya harus terbang lagi. Oh. Makanya saya katakan, kok waktunya singkat. Iya, sayang sekali. Daerah ini, Hmm? daerah punya sejarah besar. Di sini pernah pusat pemerintahan Sumatera Selatan dulunya. Di mana? Di Napal Putih ini. Oh, Napal Putih ini. Itu ada markas gubernur militer Akagani, itu pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan darurat. Oh. Sama ketika Jogja diduduki Belanda, Hmm. pemerintah darurat di Bukit Tinggi. Nah, Sumatera iya. Selatan di sini. Di sini. Nah, dipimpin oleh Akagani. Kagani. Oh. Jadi cuman karena kami ini di pelosok selalu tertinggal. Tinggal ya. Nah, tapi Jalannya tadi aksesnya ke sini. iya. Nah, lihat, Sebetulnya ada berapa jalan sih Pak ke Napal Putih ini? kalau dulu ada 3 jalan. Tapi yang tadi betul kami ya, yang lewat Pinang Raya itu memang lewat situ. Itu Satu-satunya. sebenarnya itu lewat tambang. Lewat Betul. jalan tanah Iya, tadi kan? betul. Nah, lewat tambang. Kalau aslinya enggak, lewat Ketaun. Besok pagi kami akan bersama-sama kembali ke sini untuk melanjutkan perjalanan naik molek menuju Desa Lebong Tandai. Malam ini kami menginap di penginapan Pak Asrul bersama Hiroshi Kato yang berada di kecamatan sebelah, berjarak kurang lebih 7 km dari stasiun molek Desa Air Tenang. Nah, jadi sebagai sarana transportasi dari Napal Putih ke Lebong Tandai, satu-satunya. Nah, sekarang sudah dibuka jalan lain, tapi tidak bisa dilewati, tanjakannya sangat ekstrim. Jadi mau ngomong double gardan pun masih, kalau nggak ahlinya, kalau nggak pakar off-road lah, masih mengerikan. Kalau jarak tempuh sebenarnya itu cuma 2 jam. 2 jam kalau hari bagus. Tapi jalannya putus, jembatan nggak ada. Masuk air, berang sungai. Jalan mobil.
Iya. Nah, baru dibuka, baru 1 tahun ini lah dibuka. Lubang semua itu, terowongan zaman Belanda semua. Itu kalau lubang semua. ya, kalau dari lubang depan Belanda itu berkilo. Saya kan cuma dapat keterangan aja. Malam ini kami menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang Desa Lebong Tandai dan perjalanan menuju ke sana. Beberapa tetangga Pak Asrul yang ramah juga antusias memberikan informasi. Mereka ada yang berasal dari Desa Lebong Tandai dan ada juga yang sudah beberapa kali ke sana. Kesimpulannya, kalau baru pertama kali naik Molek sebaiknya punya informasi dan persiapan yang cukup matang. Ini petualangan ekstrim dan beresiko. Ya, kita persiapan untuk lanjut perjalanan ke Lebong Tandai. Kita kembali ke Kecamatan Napal Putih, tempat stasiun Molek berada. Kembali di stasiun Molek di Napal Putih. Sepertinya penumpangnya cukup banyak hari ini. Harusnya kita charter aja kali ya. Biar enak syutingnya. Paginya kami kembali ke stasiun Molek Pak Abidin. Ternyata sudah ramai calon penumpang dan banyak sekali barang yang akan dibawa oleh Molek ke Desa Lebong Tandai. Kami mulai khawatir, apakah Molek ini cukup kuat untuk menarik muatan sebanyak ini? Apakah muat menampung orang sebanyak ini? Di mana kami bisa duduk? Sopirnya nanti dia di tengah di situ. Kalau mobil supirnya di depan, Molek Ya. supirnya di tengah, kapal supirnya di belakang. Ya. Enak ya berarti ya sampai di situ. Si Ricky mau di mana? Di depan aja udah. Mana aja Kan itu, bertiga aku di belakang. Iya, bertiga di depan, kameramen di depan. Supaya kita bisa abadikan gambarnya. Udah full ini. Bapak mau ke Tandai. Tandai juga sama-sama kita. Kamera 1 ya dari belakang. Iya, kamu pakai yang 360 aja. Oke. Mantap. Mana si Riki? Ke kamar mandi. Mulus yang lihat. Saya aja mulus. Kuat juga ya. Moleknya bangkit barang banyak. Nah, ini Pak Abidin ini guys, yang sering viral di YouTube ini. Ini Rabil. Dia nggak kenal aku kenal dia. Ini siapa? Kamu terkenal Ini kena Rabil dia namanya. Dia Rabil namanya. Jadi ada berapa orang? Apa? Anggotanya. Anggotanya? Orang dua, Pak. Orang dua. Rabil sama Pak Abidin. Roman ini orang sasor itu. Ilegal. Masuk ini kita. Pelor apa dong? Lumayan mules lihat penumpangnya banyak banget sama barang-barangnya. Mudah-mudahan kuat ya jembatan-jembatan itu. Kalau aku lihat di YouTube kan jembatan-jembatannya itu agak-agak gimana ya. Untuk perjalanan ekstrim selama 6 jam menembus kebun-kebun dan hutan Sumatera, jangan berharap ada jok dengan busa yang empuk. Tempat duduk hanya selembar papan tanpa alas. Sempit berhimpitan dengan atapnya rendah menyentuh kepala. Bagi masyarakat Lebong Tandai, boleh dibilang ini alat transportasi satu-satunya yang paling ekonomis. Kabarnya sudah diusahakan membangun jalan, tapi jalurnya masih sangat ekstrim, terutama kalau sudah turun hujan, tidak bisa dilalui. Petualangan sesungguhnya akan dimulai. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang sebentar aja. Cewek tuh. Turun satu lagi, Pak. Oh, Enggak. tanda. Itu. Yang mana? Yang ini, yang tengah ini turun belakang satu. Oh, Tigaan cewek. ya. Duduk dulu. Udah kejeduk. Aku pindah juga Oke. berarti. Ya, kenapa? Coba yang bentar. Ngapain pindah? Situ aja nggak apa-apa, biar di sini lega. Satu lagi. Nggak apa-apa, Pak. Iya itu. Enggak Ada ramennya satu lagi di Enggak. belakang tuh. Iya. Ini penuh. Ini bisa nggak kita bayar 2 bangku aja di sini? Biar lapang. Dua bangku bisa, Pak. Pas ya orangnya. Kalau bayar juga orang yang lain mau naik. Oh ada. Oh, ya, nggak apa-apa. Aku pikir nggak ada orang. Ada ini satu ibu ini Iya. atau ibu ini. Bu, Yang ini. ikut paling gede. Yang kecil. Yang kecil. Saya bawa anak kan double. Nanti kakek di sini. Iya. Full, ini lagi banyak penumpangnya soalnya.
Kalau mau kayak gitu tuh Pak, charter. Charter ya? Pas aku libur, Selasa sama Jumat aku libur, bisa. Khusus. Kemarin tuh harusnya tuh. Bisa. Kosong. Ya, aku pikir Selasa kata si Pak Kades Selasa Jumat libur, makanya aku datangnya Rabu. Nah, enak itu Selasa sama Jumat charter itu. Bisa kita antar. Cuma kalau kayak gini nggak bisa kita kosongkan itu saku kan. Nggak Nah, apa-apa. itu mau naik. Iya, aku pikir kalau nggak ada orang. Kalau ada orang nggak apa-apa. Aman ya? Sip. Mano itulah Selasa sama Jumat. Selasa sama Jumat ya. Khusus rombongan Bapak. Sip. Nah, itu. Mantap. Itu buat Khusus buat syuting. Ya, buat syuting kita bisa berhenti lama. Ya, itu kan. Dan dijagain itu ku ya, empe-empe ku masih sama bapak, besok balik lagi kami. Oh, belum jadi diambil ya? Aja lah, besok. Harus di freezer tuh. Halo. Minum aqua sudah. Kamu udah kenalan belum sama ibu-ibu tuh? Saudara-saudara kita yang mau satu tujuan mau ke Lebong Tandai itu. Sedang berjuang atau Iya, ibu bawa apa aja? Barang-barangnya banyak. semuanya bawa nasi. Semua udah lengkap pokoknya ya. Bekal kita di jalan ya bu ya. bekal hidup sehari lah. Bekal hidup sehari ya bu ya. Minum, makan harus disiapin. Kalau nggak bawa ya kita ya kelaparan lah. Laparan ya. Oh. Cemil-cemilan bawa ibu. Relnya yang akan kita tempuh. Kita akan banyak melewati kebun-kebun kelapa sawit dan hutan-hutan nanti. Aku nggak tahu apakah masih ada harimau atau beruang di daerah yang akan kita lewati, nanti kita lihat. Yang pasti aku sangat excited dan sangat-sangat bersemangat sekarang untuk melakukan perjalanan ini. Lihat nih. Wow. Ini sudah diikat barang-barang. Untuk pulang ke rumah. Jadi aman dari hujan. Kita bawa cangkul skop untuk recovery nih. Kalau menghadapi kendala di jalan. Ya bang, oh ikut? Ikut juga? Ya. Emang mau pulang ke Tandai? Tandai. Oh, bukan krunya ya, bukan? Bukan. Siapa namanya? Ando. Ando. Aku kenal sama Pak Kades sama Dodi. Oh, Dodi tuh YouTuber juga tuh. Iya, makanya aku janjian sama dia. YouTuber Lebong Tandai ya. Facebook juga dia main. Nah ini recovery kalau kenapa-napa di jalan. Ya kan Do ya? Ban-bannya juga Pak. Iya tuh ban-bannya tuh. Lahar-laharnya tuh. Kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa supaya baik-baik saja perjalanan. Mesinnya Mau disahin nih. Ini sekarang. Lele. Tamu ala. SMS Adibir. setirnya yang berfungsi sebagai rem juga ini. Ini aja. Apa Pak? Oh, ini yang putus semua. Jadi kita jalan kaki. Nah, jalan kaki panjang nih. Ada berapa ini? Yang disambung. Kita duduk di sini ya Pak ya? Bisa di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Kamera paling enak sini. Enak gini ya? Nanti aku pindah-pindah lah. Bisa pindah-pindah. Bisa kalau di sini. Ini pasir ya? Itu nggak bisa pindah. Ini pasir. Gatal, Pak. Gatal, Pak. Oh itu ya, apa namanya resam-resam itu ya? Nanti kita lihat. Udah dikasih. Nanti kan dia turun, nah, pagi baru di sini dekat rumah dia. Dadah. Hati-hati di jalan.
Muatan sudah penuh. Ya Pak, kita jalan. Berangkat. Mesin sudah dinyalakan. Lihat ya, nggak beda. Belakang juga sudah full. Kami di belakang ternyata penumpangnya banyak juga. Kirain di belakang cuma buat barang. Ini rombongan sama ini belum naik. Ini juga belum. Jangan sini apa ya ini. Silau nanti kena matahari itu. Pak Abidin sudah mulai mengambil posisi. Pasir. Oh, untuk jalan-jalan berikut. Semua berdoa ya. Nanti. Hati-hati ya. Terima kasih sudah menonton cerita perjalanan kami. Kalau kamu menyukai cerita petualangan dan kebebasan, silahkan subscribe, komen, dan share ya. Sampai jumpa di next episode. Salam sayang.